الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Temanya apa ini? Manut. Taib. Yakmulu minar rijal kathirun. Nabi SAW mengatakan, orang-orang yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak. Para nabi, para rasul alaihimussalatu wassalam, mereka adalah laki-laki yang sempurna. Sempurna akalnya, sempurna imannya, sempurna kekuatannya, alaihimussalatu wassalam. Walam yakmul minan nisa, kecuali illa, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau laki-laki banyak yang sempurna, kalau perempuan itu tidak ada yang sempurna, kecuali ada beberapa disebutkan di sini. Yang pertama, Maryam bintu Imran, Asiyah bintu Mazahim, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fadlu Aisyah wa sairin nisa kafadlu tharid ala sairi ta'am. Disebutkan istrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tidak ada yang sempurna dari kalangan perempuan kecuali beberapa saja. 1. Maryam, 2. Asiyah, 3. Khadijah, 4. Fatimah, kemudian Aisyah. Kalau diperumpamakan Aisyah itu seperti makanan, maka makanan itu adalah tharid. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu seperti makanan roti yang lauknya daging. Ini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang lain, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah wanita yang paling spesial, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai yang mana? Kita mulai wanita yang mana? Yang pertama, Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Taib. Kajian ini berarti buat ibu-ibu, juga buat bapak-bapak. Saya sebut ibu-ibu terlebih dahulu karena lebih banyak arahnya kepada ibu-ibu, tapi ada juga kaitannya dengan bapak-bapak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim. Sungguh Allah telah memilih Adam, sungguh Allah telah memilih Nuh dan juga keluarga Ibrahim dan juga keluarga Imran dibandingkan seluruh alam semesta. Dari sekian manusia pilihan, diantaranya adalah Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, masuk ke dalamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya Imran, masuk ke dalamnya Isa alaihissalam.
dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd, satu dengan yang lainnya mereka adalah satu keluarga. Wallahu sami'un alim, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala dia maha mendengar dan dia maha mengetahui. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Kita mau masuk ke dalam kisah Maryam radhiyallahu taala anha, kita tidak akan pernah bisa masuk kecuali harus melalui pintunya. Di manakah pintu tersebut? Ibunya dulu. Allah katakan, idh qalat imra'atu Imran, berkatalah seorang wanita dari istrinya Imran radhiyallahu taala anhu. Imran adalah seorang imam masjid dari masjid-masjid Allah, Masjid Al-Aqsa. Imran mengimami manusia bersama saudaranya yang bernama Zakaria alaihissalam. Dua imam yang mengimami manusia di Masjid Al-Aqsa. Siapa yang bikin Masjid Al-Aqsa? Tukang bangunan? Siapa yang bikin Masjid Al-Aqsa? Berapa jarak antara Masjid Al-Aqsa dengan Masjid Al-Haram? Jarak pembuatannya. Kalau Masjid Al-Haram siapa yang bikin? Dua orang nabi yang mulia. Siapa? Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam. Sekarang Masjid Al-Aqsa siapa yang buat? Keturunannya Ibrahim. Siapa? Keponakannya Ismail. Ada yang tahu? Saya kasih mudah lagi. Bapaknya Yusuf. Hah? Ayub. Ayub itu cucunya Yusuf. Yakub. Yakub maksudnya. Yang bikin Yakub alaihissalam. Jarak antara Masjidil Haram dengan pembuatan Masjid Al-Aqsa berapa tahun? 40 sana. Berapa? 40 tahun lamanya. Masjid Al-Haram jadi terlebih dahulu, setelah itu baru Masjid Al-Aqsa. Imamnya ketika itu adalah Imran dan juga Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tua, istrinya mandul. Imran juga sudah berusia, istrinya pun mandul, sama-sama nggak punya keturunan. Nanti kisahnya Zakaria disebutkan dalam surat Ali Imran dan juga disebutkan dalam surat Maryam. Keluarga Maryam juga disebutkan dalam surat Ali Imran dan juga dalam surat Maryam. Ada keterkaitan. Karena ibunya Maryam namanya Hannah bin Farzuk. Hannah ini punya kakak. Kakaknya dinikahi oleh Nabi Zakaria radhiyallahu taala anha wa alaihi salam. Jadi saudara, ipar. Imran dengan Nabi Zakaria ipar. Wanita Imran, Hannah bin Farzuk radhiyallahu taala anha, beliau berpikir, kalau suami saya meninggal, siapa yang menggantikan imam masjid ini? Mulai kecintaan, pengen punya anak. Karena itu dia pengen punya anak yang kelak akan mewariskan ayahnya. Ketika itu Imran sudah tua, demikian pula Hannah ibunya Maryam pun sudah berusia. Akan tapi disebabkan karena buah keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tetap berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Maka istrinya Imran pun hamil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Atas sebab apa istrinya Imran hamil? Niatan yang qawiyatan. Niat yang amat kuat, ya Allah, saya pengen punya anak yang kelak akan mewariskan bapaknya untuk mengimami Masjid Al-Aqsa. Ya Allah, terimalah ya Allah, minta anak yang soleh, Allah kabulkan. Jika Anda menginginkan sesuatu, mulailah dengan niatan yang baik. Kan itu Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika memberikan nasihat kepada putranya yang bernama Saleh, ya bunayya inwi salih. Hai ananda saleh, niatlah dengan niatan yang saleh.
Setiap niatan yang saleh itu akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anda makan, niatkan dengan makanan itu dengan niatan yang saleh. Anda minum, maka niatkan dengan minum itu niatan yang saleh. Anda tidur, niatkan dengan niatan yang baik, maka Anda berada di atas ibadah padahal Anda sedang di atas ranjang tidur. Disebabkan karena niatan yang saleh. Seperti Maryam atau ibunya Hannah bin Farzuq radhiyallahu taala anha, beliau meniatkan, ya Allah, saya pengen punya anak ya Allah, yang anak ini kelak akan menjadi imam masjid. Dikabulkan hamil beliau radhiyallahu taala anha. Ketika hamil, maka beliau pun mengatakan kepada Allah, idz qalat imra'atu Imran Rabbi inni nadartu laka ma fi batni, ya Allah, aku bernadar ya Allah. Apa arti nadar? Apa arti nadar? Janji. Apa hukum nadar? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah? Nadar kita bagi dulu. Nadar itu terbagi jadi dua. Dengan perincian kita akan tahu hukumnya. Nadar yang pertama, nadar yang enggak ada kaitan dengan balasan. Contoh, nanti malam saya harus sholat 2 rakaat lillahi ta'ala. Saya nadar nanti malam saya sholat 2 rakaat. Ada kaitan dengan ganjaran? Ada kaitan dengan balasan? Tidak ada. Pokoknya nanti malam saya pengen sholat 2 rakaat lillahi ta'ala. Ini bukan witir, ini bukan qiyam lail, tapi sebagai bentuk taatku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nadar ini disebut nadar mutlak. Nadar yang gak ada keterkaitan dengan suatu balasan. Nadar mutlak. Nadar mutlak mandub. Hukumnya disenangi. Hukumnya apa? Disenangi. Menunaikannya wajib. Kalau hukum asalnya sunnah, dia disenangi, mustahab. Tapi untuk melaksanakannya wajib karena dia sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Paham? Sekarang yang kedua. Nadar yang ada keterkaitannya dengan balasan. Kalau saya ini, saya akan lakukan itu. Jelas sampai sini? Kalau saya lamarannya diterima, kalau saya jadi PNS, kalau saya sembuh, saya akan sedekah, saya akan sholat, saya akan puasa. Ini namanya nadar muqayyad. Dia bersumpah, dia berjanji kepada Allah, tapi setelah dia mendapatkan balasan. Paham sampai sini? Ini nadar yang seringnya terjadi. Kalau saya lulus sekolah, kalau saya lulus CPNS, kalau lamaran saya diterima, saya akan lakukan ini, saya akan lakukan itu. Ini namanya nadar muqayyad. Apa hukumnya? Makruh. Apa hukumnya? Makruh. Kenapa makruh? Karena ada celaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yustakhraj illa min bakhil. Nadar itu tidaklah muncul kecuali dari jiwa orang yang pelit. Kenapa pelit? Lihat ya, Nabi mencela. Orang yang nadar itu adalah orang yang pelit. Ketika dia mengatakan, kalau saya sembuh, saya akan sedekah. Berarti dia akan sedekah setelah Allah memberikan sesuatu padanya. Ini namanya apa? Pelit. Kalau dia mau bersedekah, sedekah saja. Kalau mau dia puasa sunnah saja. Kalau dia mau melaksanakan sholat, hendaknya dia sholat. Jangan nunggu balasan terlebih dahulu. Dia tidak akan melakukan suatu ketaatan kecuali setelah mendapatkan balasan. Pelit dia. Jadi apa hukumnya? Nadar muqayyad makruh. Tidak sampai derajat haram, cuman makruh. Alangkah bagusnya ketika seorang sakit, langsung dia sedekah. Dia minta kepada Allah, ya Allah, semoga sedekahku diterima ya Allah. Jika diterima sedekahku ya Allah, sembuhkan diriku. Itu lebih bagus daripada dia nadar muqayyad. Dia minta balasan dulu, setelah itu saya akan lakukan ini dan itu. Jelas sampai sini? Nadar terbagi jadi 2. Adapun Imra'atu Imran di sini, beliau bernadar nadar mutlak. Dia nggak mengharapkan balasan terlebih dahulu baru dia akan lakukan amalan, tidak. Pokoknya dia ingin beramal lillahi ta'ala dengan dikuatkan dengan sumpah. Wa idh qalat imra'atu Imran rabbi inni
إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Ya Allah, aku bernazar ya Allah, aku berjanji kepada Engkau ya Allah, janji dengan apa yang ada di dalam perutku ini ya Allah, dari janin yang aku kandung ini ya Allah, muharraran, aku akan jadikan anak ini sebagai anak yang berkhidmat khusus buat agama. Nggak dikasih pekerjaan, nggak disibukkan dengan dunia, pokoknya khusus buat masjid. Anak ini akan menjadi imam masjid, anak ini harus menghafal Taurat, anak ini harus menghafal Taurat dengan mutkin, karena dia akan menjadi imam masjid, imam bagi kaum muslimin. Fataqabbal minni, ya Allah, terimalah nazarku ini ya Allah. Innaka antas sami', sesungguhnya Engkau maha mendengar ya Allah. Aku mengucapkan ini kepada Engkau, aku yakin Engkau dengar aku ya Allah. Al-alim, dan Engkau maha mengetahui apa yang ada di dalam dadaku. Apakah aku jujur atau tidak, sungguh Engkau mengetahuinya. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda nikah kemudian ingin buah hati yang solih, maka niatkan yang solih di awal Anda menikah. Ketika Anda menikah, maka niatkanlah kalau Anda sedang beribadah kepada Allah. Ketika Anda menikah, niatkanlah Anda ingin keturunan yang kelak akan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Anda meniatkan hal-hal yang positif, Allah akan mudahkan jalan Anda. Meskipun mungkin di luar daripada harapan Anda. Anda pengen punya anak laki, ternyata yang keluar perempuan. Anda pengen punya anak perempuan, ternyata yang keluar laki-laki. Tapi ada hikmah di balik itu. Allah ingin memberikan kebaikan yang banyak untuk Anda jika Anda meniatkan dengan niatan yang salihah, seperti Imra'atu Imran, istrinya Imran, ibunya Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Lihat kalimatnya ya. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Ketika wanita ini melakukan persalinan, ternyata di luar daripada dugaannya. Yang dia harapkan adalah anak laki-laki yang akan menjadi imam bagi kaum muslimin. Ternyata yang keluar perempuan. Perempuan gak bisa berjihad di jalan Allah. Perempuan tidak bisa mengimami manusia di masjid kaum muslimin. Maka dia curhat kepada Allah, ya Allah, ternyata aku melahirkan perempuan ya Allah. Allah katakan, Allah lebih tahu apa yang telah dilahirkan oleh wanita itu. Walaysa dzakaru kal untha, ya Allah, perempuan kan beda sama laki-laki ya Allah, tapi enggak masalah. Kata perempuan ini, enggak masalah, karena perempuan termasuk daripada hamba-hamba Allah. Kan itu dia katakan, inni samaituha Maryam, ya Allah, aku berikan dia dengan nama Maryam. Ibunya Maryam, Hannah. Hannah memberikan nama kepada Maryam pada hari keberapa? Wa inni samaituha Maryam, aku kasih nama dia Maryam pada hari yang keberapa? 7? Pada hari yang keberapa? Ada yang tahu? Lihat ya, falamma wadu'atha, ketika dia melakukan persalinan. Kemudian ayat berikutnya, wa inni samaituha Maryam, dan aku langsung kasih nama dengan nama Maryam. Berarti hari keberapa itu? Hari pertama. Hari pertama. Ketika nongol keluar si jabang bayi, langsung dikasih nama Fulan. Di sini kita mendapatkan informasi, kalau kita punya anak, kasih nama dengan nama-nama yang soleh. Berikanlah nama-nama yang baik. Maryam itu artinya amatullah. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya hamba Allah dari kalangan wanita. Itu arti Maryam radhiyallahu taala anha.
Jadi bapak ibu kalau punya anak kasih nama yang salih, nama yang baik. Misalnya kasih nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Quran dari nama-nama Nabi, Zakaria, Yahya, Musa, Ibrahim, Ismail, atau nama-nama sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, Umar, Uthman, Ali, dan seterusnya. Jangan diberikan nama-nama yang tidak baik. Ini diantara pelajaran yang bisa kita petik, karena ada harapan daripada nama tersebut. Wa inni sammaituha Maryam, ya Allah aku langsung kasih nama Maryam. Nabi SAW pun pernah memberikan nama kepada anaknya pada hari yang pertama. Siapa anaknya itu? Wulida li hadhihi lailah waladun. Pada malam ini aku mendapatkan, aku dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang putra, istri melahirkan. Ternyata anaknya laki-laki. Siapa nama anaknya? Ibrahim. Wa sammaituhu ismu abi. Aku langsung kasih nama dengan nama bapakku, Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad SAW memberikan nama kepada putranya langsung pada hari dilahirkan, hari pertama, dengan sebutan Ibrahim bin Muhammad SAW. Hari pertama boleh kasih nama-nama yang soleh, ya, nama-nama yang baik, nama-nama yang diharapkan ada kebaikan di dalamnya, nama-nama Nabi bagus. Kemudian wa inni u'idzuha bika, ya Allah aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah, berikanlah perlindungan kepada anak ini. Wa dzurriyyataha, dan juga untuk anak keturunannya ya Allah. Jadi kalau doa jangan untuk diri sendiri, kalau bisa untuk diri sendiri, untuk anak, dan juga untuk keturunan, cucu. Ini dianjurkan di dalam Al-Quran, disebutkan dalam surat Al-Furqan. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Di antara sifat ibadur rahman, hamba-hamba pilihan kami, mereka suka berdoa. Di antara doanya apa? Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikanlah karunia untuk istri-istri kami ya Allah. Wa dzurriyyatina, dan juga kepada anak keturunan kami, bukan anak saja tapi keturunan kami. Jadikanlah istri, jadikanlah anak kami ya Allah, dan juga keturunan ya Allah, qurrata a'yun, sesuatu yang bisa menyejukkan mata kami untuk memandangnya. Jadi kalau bapak-bapak mendapati istrinya masih ngejengkelin, berarti bapak-bapak kurang doa ini. Bapak-bapak masih belum mendapati pemandangan yang enak pada putra dan putrinya, berarti bapak-bapak kurang di dalam memanjatkan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan kita, Rabbana hablana, wahai Allah yang maha memberikan karunia, tolong karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami dan juga anak keturunan kami. Jadikanlah istri, jadikan anakku ya Allah sesuatu yang bikin mata aku itu manja untuk melihatnya. Senang lihat istri, senang lihat anak. Mungkin gara-gara jarang berdoa, akhirnya istri dan anaknya bukan bikin mata kita sejuk, tapi bikin mata kita melotot. Apa sebabnya? Mungkin kita kurang doa dengan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunya Maryam mendoakan kebaikan buat siapa? Buat anak dan juga keturunannya. Kita akan lihat apa yang terjadi nanti, insyaallah. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Karena itu kalau anak mau keluar doakan ini. Anak mau keluar pegang kepalanya. Allahumma inni u'idzuhu, kalau dia laki-laki, u'idzuhu bika minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung, aku minta perlindunganmu ya Allah untuk anak ini ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Meskipun lingkungannya mungkin rusak ya, nggak bagus mungkin ya, insya Allah dia tidak akan mendapatkan pengaruh. Apa sebabnya? Perlindungan Allah yang dipanjatkan oleh ibunya. Bukankah Nabi SAW mengatakan, thalath da'awat mustajabat la syakka fihinna, ada 3 doa
Yang 3 doa ini pasti dikabulkan oleh Allah, la syakka fihinna, dan tidak diragukan lagi, aku yang menjamin. Di antaranya apa? Da'watul walid liwaladihi, doa ibu untuk anaknya. Karena itu kalau anak keluar mau pergi, yang sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6 mau camping, doakan terlebih dahulu. Yang mau safar sama temannya, doa sama Allah. Kalau dia laki-laki, Allahumma inni u'idzuhu bika minasyaitonir rajim. Kalau dia perempuan, Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha, silahkan dengan tambahan dzurriyyataha minasyaitonir rajim, supaya anak itu dilindungi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka Allah pun menerima nadar wanita yang salihah tersebut. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, maka sungguh Allah telah menerima apa yang dijanjikan oleh si perempuan itu. Perempuan itu berjanji kepada diriku, dan ternyata dia jujur kepada diriku. Aku terima dia dengan penerimaan yang baik. Karena itu awali aktivitas Anda dengan kejujuran. Jujur sama siapa? Jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Anda mendidik anak-anak Anda, maka awali dengan kejujuran. Ya Allah, anak ini akan memberikan manfaat buat agama. Ya Allah, aku ajarkan dia agama. Bismillah. Apakah anak kita harus jadi ustadz? Hafal Quran, hafal hadis, jadi ustadz, semuanya jadi ustadz? Apakah seperti itu? Tidak mesti, jamaah. Kadang Allah tanamkan potensi-potensi pada anak kita, yang potensi ini memberikan manfaat buat manusia, memberikan potensi manfaat buat kaum muslimin, enggak lewat meja taklim. Bisa jadi anak kita menjadi pengusaha yang dengan keuntungan dari usahanya dia menghasilkan keuntungan yang besar, yang keuntungan ini digelontorkan, diberikan untuk dakwah. Bisa jadi potensi anak kita yang kita miliki ini ternyata potensinya lewat pintu kesehatan, yang dia bisa memberikan manfaat buat kaum muslimin yang sakit, anak-anak dari kalangan tahfidzul Quran, nggak bisa menghafal Al-Quran, disembuhkan melalui perantaran tangan Anda dari medis biidznillah. Ustadz-ustadz yang sakit dirawat oleh anak Anda sehingga mereka bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah titipkan anak Anda lewat bakatnya, lewat pintu medis. Nggak mesti anak kita harus jadi ustadz semua, Pak. Kadang ada sinergi di antara mereka. Ada yang lewat pintu kesehatan, ada yang lewat pintu pendidikan, ada yang lewat pintu ekonomi. Karena itu minimal jadikan putra dan putri kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Kalau dia jadi insinyur, jadilah insinyur yang bertakwa. Kalau jadi dokter, jadilah dia dokter yang bertakwa. Kalau jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang bertakwa. Dimanapun dia berada, dia bisa memberikan kebaikan untuk saudara-saudaranya kaum muslimin. Karena Nabi SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat untuk manusia yang lain. Memberikan manfaat lewat pintu ekonomi, memberikan manfaat lewat pintu kesehatan. Dan yang lebih baik tentunya memang memberikan manfaat lewat pintu agama, menyembuhkan hati-hati kaum muslimin dari kesyirikan dan bid'ah. Justru inilah yang akan menyelamatkan dia daripada kebinasaan hari kiamat. Jika Anda bisa mendidik anak Anda menjadi seorang ustaz, menjadi seorang alim ulama, bagus. Tapi kalau memang potensi anak tidak kepada arah itu, maka lihat potensi anak Anda, bakatnya ke arah mana? Pendidikan? Apakah kesehatan? Apakah bisnis? Silahkan. Yang penting menjadi insan yang bertakwa, yang mau membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu dimulai? Dimulai dengan niatan yang salihah. Apabila Anda niat dengan niatan yang salihah, Anda jujur kepada Allah, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah pasti akan menerima dengan penerimaan yang baik, sebagaimana Allah menerima janji ibunya Maryam dengan penerimaan yang baik. Paham sampai sini? Wa ambataha nabatan hasana. Allah pun merawat dia. Perhatikan ya, bukan hanya bapak dan ibunya, bukan hanya ayah dan ibunya yang merawat Maryam,
tapi Allah. Wa ambataha, Allah tumbuhkan Maryam dengan nabatan hasanan, dengan pertumbuhan yang amat baik. Dari sini kita mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin mendidik anak, biasakan agar anak itu memakan, meminum, menggunakan pakaian dari harta yang paling bersih. Berikan makanan-makanan yang halal, berikan minuman-minuman yang halal, karena makanan, minuman itu akan menghasilkan gizi, menghasilkan darah, di mana pusat darah adalah jantung, hati. Lah kalau hatinya buruk, hatinya jelek, tumbuh dari hal-hal yang haram, maka dia akan mudah untuk menempuh jalan-jalan yang negatif dan sulit untuk menempuh jalan-jalan yang positif. Apa sebabnya? Makanan yang dia konsumsi. Karena itu biasakan untuk memberikan makan dan minum dari harta yang paling terbaik, harta yang paling bersih, harta yang saleh. Sebagaimana Allah memberikan pertumbuhan kepada Maryam dengan pertumbuhan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kemudian Allah jadikan Zakaria yang merupakan pakdenya Maryam radhiyallahu taala anha sebagai kafil, sebagai orang yang merawatnya. Jadi yang merawat Maryam siapa? Pakdenya. Kenapa? Bukan bapaknya. Imran meninggal, belum sempat melihat kecerdasan Maryam, belum sempat melihat kesalihatan Maryam. Allah Subhanahu wa taala wafatkan bapaknya Imran supaya Maryam bisa lebih sempurna, lebih banyak waktunya dengan pakdenya yang bernama Zakaria alaihi salam. Dari sini kita mendapatkan informasi, jika Anda punya anak dan Anda ingin punya anak yang solih, lagi solihat yang perempuan, letakkan di lembaga-lembaga yang solih. Sebagaimana Allah merawat Maryam di tangan hamba yang soleh. Siapa hamba yang soleh tersebut? Zakaria radhiyallahu taala atau alaihi salam. Maka Zakaria pun merawat Maryam dan Maryam pun dirawat oleh Zakaria. Kita sudah bisa memastikan ya, bagaimana seorang anak yang imut lagi kecil itu dirawat oleh seorang nabi, ditarbiyah dengan tangan Nabi alaihi salam, tentu akan memiliki akhlak-akhlak yang positif, akhlak-akhlak yang mulia, karena tenaga pengajarnya langsung seorang nabi. Jika Anda ingin mendapatkan putra-putri yang baik, generasi yang soleh dan solihah, maka letakkanlah di lembaga-lembaga yang dikenal ustadz dan ustadzahnya sebagai ustadz-ustadz yang soleh, terkenal akhlaknya, terkenal ilmunya, terkenal amalannya, sehingga diharapkan bisa memberikan pengaruh buat putra dan putri Anda yang Anda letakkan di lembaga tersebut. Paham sampai sini? Seperti Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ketika satu saat Maryam tumbuh menjadi wanita dewasa, Zakaria mondar-mandir masuk ke dalam rumah Maryam, dan satu saat ketika Maryam sedang ada di mihrab, Zakaria masuk ke dalam kamarnya Maryam. Ternyata Nabi Zakaria mendapati ada sebuah rizki di kamar Maryam. Apa rizki tersebut? Kata Ibnu Katsir radhiyallahu atau rahimahullahu taala, thamar, buah. Thamarus saif fi syita wa thamarus syita'i fi saif, yaitu buah-buahan yang unik. Ketika musim panas, ternyata di sisi Maryam ada buah-buahan musim dingin. Ketika musim dingin, di sisi Maryam ada buah-buahan musim panas. Zakaria memperhatikan ada hal yang aneh di situ, tapi beliau cuma diam saja. Semakin hari semakin dilihat kok terus berdatangan rizki ini, sementara Maryam nggak pernah ke pasar. Yang beliau lakukan cuma mihrab MCK, mihrab MCK. Ini kerjaan Maryam radhiyallahu taala anha. Karena itu Zakaria mengatakan kepada Maryam, ya Maryamu, anna laki hadha. Hai Maryam, kau dapati dari mana ini? Maka jawabannya spektakuler, jawaban keimanan seorang wanita kepada Allah. Dia katakan, qalat huwa min indillah. Wahai Pak D, wahai pamanku, sungguh aku dapati ini tanpa aku memintanya. Ini rizki langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah buah ketakwaan. Seorang yang bertakwa dijanjikan sama Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ketika aku letakkan ujian pasti ada solusinya, dan aku akan berikan rizki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Jika anak Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka anak Anda akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Teman-temannya sakit, kena wabah, dia selamat. Teman-temannya jatuh, mungkin dia selamat. Teman-temannya sulit untuk menghafal Quran misalnya di dalam kelasnya, anak Anda tidak. Anak-anak sulit untuk memahami pelajaran, anak Anda tidak. Apa sebabnya? Rizki dari Allah yang Anda mungkin tidak pernah memintanya, tapi Allah langsung memberikannya. Orang tua banyak keluhan kepada anak-anaknya, sulit mengatur anak-anaknya, sulit membangunkannya ketika subuh. Tapi jika Anda bertakwa, istri Anda bertakwa, anak Anda latih untuk bertakwa, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak pernah Anda sangka-sangka. Anda akan mendapatkan anak yang mudah diatur untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Apa sebabnya? Tadi kita kembali kepada ayat sebelumnya. Niat yang baik, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian biasakan makanan-makanan yang halal lagi thayyib, kemudian letakkan anak tersebut di lembaga-lembaga yang dikenal pengajar-pengajarnya yang salih dan juga salihah, maka anak Anda akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak pernah Anda sangka-sangka, seperti Maryam. Qalat huwa min indillah, hai pamanku, aku dapati ini semua datang dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maryam mengatakan kepada Pak D-nya, hai paman, Allah kalau sudah memberikan rizki kepada hamba-hamba yang dia inginkan, maka dia akan memberikan rizki tanpa ada batasannya, hai paman. Kalimat yang sangat indah sekali dari lisan Maryam. Kalau Allah sudah memberikan rizki, maka Allah tidak akan memberikan, atau Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka oleh hamba tanpa ada batasan tertentu. Sesuatu yang nggak mungkin, apa sih yang nggak mungkin di sisi Allah? Pasti terjadi, karena dia cuma mengucapkan kata kun, maka fayakun, maka akan terjadi. Aku nggak minta apa-apa tapi dapat buah-buahan. Aku nggak meminta rizki tapi datang rizki. Apa sebabnya? Allah yang menghendakinya. Kalau dia ingin memberikan rizki kepada hambanya, maka sungguh dia akan memberikan rizki kepada hamba yang dia inginkan tanpa ada batasan tertentu. Jika Anda memiliki anak yang saleh, maka Anda akan memiliki anak yang mengucapkan kalimat-kalimat yang hikmah, kalimat-kalimat yang bisa memberikan pelajaran buat orang yang mendengarnya. Hikmah, Allah tanamkan hikmah di dalam anak tersebut. Seperti Maryam, wanita yang salihah, yang biasa beribadah kepada Allah, yang dititipkan di lembaga-lembaga yang saleh. Di antaranya lembaganya milik Zakaria, langsung dididik oleh tangan Zakaria. Sampai-sampai Nabi Zakaria pun mengakui betapa salihahnya wanita ini. Dia mengucapkan kalimat hikmah, yang hikmah ini pun bisa diambil oleh ustadznya, yang hikmah ini pun bisa diambil pelajaran oleh gurunya, yaitu Zakaria alaihissalam. Karena ayat berikutnya apa? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Berdasarkan ucapan Maryam, maka Nabi Zakaria pun menguatkan kembali doanya. Perhatikan ya, seorang nabi mendapatkan taufik disebabkan anak didiknya. Seorang nabi yang bernama Zakaria alaihissalam pun mendapatkan pelajaran dari murid yang dididiknya. Padahal Maryam bukan nabi, Maryam wali daripada wali Allah, tapi bisa memberikan pelajaran buat nabi. Siapa nabinya? Zakaria alaihissalam. Apa pelajarannya? Menambah keimanan kepada Nabi Zakaria untuk kembali meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikaruniakan seorang anak yang soleh sebagai keturunan Zakaria, yang kelak akan melanjutkan kepemimpinan Zakaria terhadap Masjid Al-Aqsa. Saya izin minum dulu ya. Bismillah.
Hunalik da'a Zakaria rabbah. Berdasarkan dari ucapan Maryam itulah Nabi Zakaria kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bunyi doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Maka Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku keturunan yang thayyibah. Maksudnya anak yang saleh. Aku pengen punya anak laki-laki ya Allah, anak yang saleh, yang kelak akan melanjutkan perjalanan dakwah bapaknya, mengimami manusia di Masjid Damaskus, di Masjid Al-Aqsa. Itu harapan sang ayah. Innaka sami'ud du'a, sungguh engkau itu sami', maha mendengar ad-du'a, panjatan orang-orang yang memanjatkan doa. Seperti apa doa Zakaria? Tidak pernah bosan kalau doa. Kaf ha ya ain sad Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا كاف ها يا عين صاد. Ini adalah pelajaran yang Allah sebutkan kepada kalian tentang hamba kami yang bernama Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ambillah pelajaran dari kisah Zakaria ketika dia memanggil aku. Seperti apa panggilan Nabi Zakaria? Nidaan khafiyya. Kalau doa, bacalah dengan nada yang lirih, di mana Anda bisa mendengarkan apa yang Anda ucapkan tanpa orang lain mendengarnya. Ya Allah, saya pengen ini ya Allah. Ini nidaan khafiyah. Memanggil ada suaranya. Yang namanya nida itu panggilan. Cuman khafiyah dengan suara yang amat lirih. Ini diantara sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Panggil Allah dengan nada yang lirih. Ya Allah, saya pengen ini ya Allah. Nidaan khafiyah. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'alu ra'si syaiba. Ya Allah, tubuhku sudah semakin lemah ya Allah. Rambutku sudah penuh dengan uban. Sementara tulangku semakin keras ya Allah. Sementara istriku hamil. Disebutkan keadaannya. Ya Allah, keadaan saya ini sebetulnya lemah ya Allah. Tua, istri hamil atau istri mandul. Walan akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tidak akan pernah bosan meminta kepada engkau ya Allah. Jadi kalau doa jangan bosan. Kadang kita doa baru berapa tahun, kita nggak lihat kok seperti nggak dikabulkan ya, kita tinggalkan. Jangan seperti itu. Nabi Zakaria itu bertahun-tahun meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai Allah kabulkan apa yang beliau inginkan. Ad-du'a huwal ibadah. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Doa itu adalah ibadah. Dikabulkan atau tidak dikabulkan, pasti dikabulkan. Karena doa itu cuma 3 kemungkinannya. 1, ajjalalahu fid dunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, doa itu bisa disegerakan di dunia. Misalnya, Anda pengen punya rumah. Ya Allah, saya nggak punya rumah ya Allah. Ngontrak sana, ngontrak sini, bosan jadi kontraktor. Saya pengen punya rumah sendiri. Dikabulkan, disegerakan. Ini kemungkinan yang pertama. Dimudahkan jalan Anda untuk mendapatkan doa tersebut di dunia. Yang kedua, imma an yuakhirahu fil akhirah. Yang kedua, bisa jadi doa Anda itu diakhirkan. Di dunia nggak dikasih, tapi nanti dikasihnya di hari kiamat. Ini lebih baik Pak. Misalnya minta mobil, kok nggak dapat mobil. Minta rumah, nggak dapat rumah. Minta pekerjaan, kok nggak dapat kerjaan yang tetap. Serabutan terus. Seolah-olah Allah nggak dengar doa. Seolah-olah Allah tidak memberikan pengabulan doa. Terus aja Pak minta, terus minta. Itu disimpan.
Disimpan sama Allah, nanti pada hari kiamat ditunjukkan, nih hasil doamu selama engkau tinggal di dunia. 40 tahun kau berdoa, tidak aku berikan, nih aku simpan. Bisa jadi Anda ketika itu melihat amalan Anda sedikit, sholatnya kurang sempurna, sedekahnya kurang karena kebetulan Anda fakir, Anda miskin misalnya. Sholat malamnya pun berantakan, tidak teratur. Tapi Anda rajin berdoa. Bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghisap Anda lihat amalan Anda sedikit ketika itu. Kemudian Allah tampakkan, nih amalan doa yang aku simpan selama 40 tahun kau berdoa meminta kepada diriku, nih aku berikan kepada dirimu. Bisa jadi doa itulah yang memberatkan timbangan kebaikan buat Anda pada hari kiamat. Karena itu jangan pernah bosan. Saya doa tapi kok nggak dikabulkan. Jangan mengucapkan demikian. Bisa jadi itu disimpan pada hari kiamat. Allah pengen bayar, pengen ngasih cara kontan, cuma nanti pada hari kiamat. Kemungkinan yang ketiga, an yusrifa anhu ma huwa khairun minhu. Allah palingkan seorang itu dari sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia pinta. Ya Allah, saya pengen bangun rumah ya Allah, butuh uang 100 juta ya Allah. Ya Allah berikan aku ya Allah kemudahan ya Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih memilih kesehatan matanya, kesehatan buat istrinya, kesehatan buat anak-anaknya. Yang seandainya Allah takdirkan penyakit, ternyata penyakit itu akan bisa disembuhkan dengan uang yang menghabiskan uang 100 juta. Allah tidak ingin hal itu terjadi. Karena itu Allah jaga kesehatan keluarga itu dari berbagai macam penyakit. Dia minta 100 juta, nggak dikasih sama Allah. Bukan nggak dikasih, tapi Allah pilih yang lebih baik buat keluarga itu. Apa? Kesehatan, keselamatan, keamanan. Inilah pentingnya kita husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Hunalika da'a Zakaria rabbah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ketika Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, aku minta keturunan yang saleh ya Allah. Aku minta keturunan yang baik ya Allah. Ya Allah, aku yakin Engkau mendengarkan panjatan orang-orang yang memanjatkan doa. Ayat berikutnya, fanadathul malaika wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Seketika itu malaikat diutus oleh Allah tabaraka wa taala datang kepada mihrabnya Zakaria dan langsung memanggil Zakaria. Yang panggilan ini kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, panggilan yang bisa didengar oleh telinganya Zakaria. Apa panggilan tersebut? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Sungguh Allah telah memberikan kabar gembira kepada engkau, kau akan punya anak. Namanya Yahya. Bi kalimatin minallah. Allah akan memberikan anak keturunan yang Allah ciptakan dia dari kalimat kun kepada rahim istrimu. Nabi Zakaria akan punya anak. Seperti apa anaknya? Satu, wa sayyidan wa hasira wa nabiyyan minas salihin. Atau ada yang salah ya. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Malaikat pun datang kepada Zakaria dengan memanggil Zakaria dalam keadaan Zakaria sedang berdiri solat di dalam mihrab. Jika Anda ingin mendapatkan pengabulan doa, perbanyak solat seperti Nabi Zakaria. Dari sekian keadaan Zakaria, dari sekian aktivitas Zakaria, ternyata Allah pilih satu aktivitas, di mana aktivitas ini dipilih oleh Allah untuk diberikan kabar kepada Zakaria bahwasanya doanya dikabulkan. Kapan doa itu diberikan? Kapan doa itu diijabahi? Kapan doa itu dikabulkan oleh Allah? Ketika qaimun wa huwa yusalli fil mihrab. Ketika Zakaria sedang salat, sedang berdiri di ruangan khusus yang ada di dalam rumahnya, mihrab. Beliau sedang salat di mihrab. Innallaha yubashshiruk, sesungguhnya Allah telah memberikan kabar gembira kepada engkau, kau akan punya anak. Musaddiqan bi kalimatin minallah, yang anak keturunanmu ini dia akan membenarkan kalimatullah. Apa maksudnya kalimatullah? Dia akan membenarkan risalah saudaranya. Siapa saudaranya Yahya? Nabi Isa alaihissalam. Yahya
akan membenarkan risalah saudaranya. Siapa saudaranya ini? Kalimatullah. Siapa kalimatullah? Isa alaihissalam. Kenapa Isa alaihissalam disebut sebagai kalimatullah? Karena tidaklah Nabi Isa diciptakan oleh Allah kecuali berdasarkan kata kun, kalimat. Karena itu Isa alaihissalam dikatakan kalimatullah. Kalau Nabi Musa kalimullah. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad khalilullah. Jelas sampai sini? Kemudian wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Disifatkan dengan 4 sifat. Sifat yang pertama musaddiqan, dia akan membenarkan risalah saudaranya. Yang kedua wa sayyidan, dia akan menjadi tuan. Tuan ini kata Sa'id Ibn al-Musayyab, kata Ibnu Katsir dan para ulama yang lain, maksud sayyid di sini alimun, seorang yang alim terhadap ilmu fiqih, seorang yang sangat cerdas, mengerti tentang halal dan haram. Ini arti sayyidan. Wa hasura, hasura ini kata para ulama pandai menjaga syahwatnya karena Allah. Nabi Yahya disifati oleh Allah dengan hasura, tidak bergerak syahwatnya ketika ngelihat perempuan. Bukan gak normal. Kalau seorang gak normal ngelihat perempuan, dia tidak ada syahwatnya, itu biasa, kan gitu. Kenapa dia gak tergerak syahwatnya ketika dia ngelihat lawan jenis? Karena memang gak normal. Tapi Nabi Yahya alaihissalam seorang laki-laki yang normal dan dia memiliki syahwat, tapi ketika ngelihat perempuan dia bisa langsung palingkan syahwatnya. Dia bisa meredam, dia bisa ngatur syahwatnya. Ini kelebihan, keistimewaan yang Allah berikan. Nabi Yusuf alaihissalam punya syahwat, dan syahwatnya siapa yang memalingkan? Bukan Nabi Yusuf, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. Nabi Yusuf atau perempuan ini ketika melihat Yusuf langsung bergelora syahwatnya. Bagaimana keadaan Yusuf alaihissalam ketika itu? Wahamma biha, Nabi Yusuf pun punya syahwat, Nabi Yusuf pun punya gelora. Kepada siapa? Biha, kepada si perempuan itu. Allah nggak malu untuk menunjukkan kebenaran kepada hamba-hambanya. Nabi Yusuf punya syahwat, yang syahwatnya pun ingin kepada wanita tersebut. Tapi Nabi Yahya alaihissalam hasura, dia tidak punya syahwat. Artinya dia normal alaihissalam, tapi dengan sangat mudah dia bisa menundukkan syahwatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap nabi faddalna ba'dhum ala ba'd, masing-masing punya kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan nabi-nabi yang selainnya. Ini sifat hasura. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan dzakaruhu kamithli hadza. Nabi pernah ngambil tanah, kemudian dikatakan Nabi Yahya itu seperti ini, seperti tanah. Apa maksudnya? Tidak tergerak kalau ngeliat perempuan. Beda sama kita. Kalau kita nggak ada perempuan, dicari-cari perempuannya, kan gitu. Apalagi ada perempuannya, astagfirullah, 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 tapi melotot. Wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin, dan beliau adalah seorang nabi dari nabi-nabi Allah yang salih. Qala rabbi anna li gulamu wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati 'aqir. Ya Allah, bagaimana mungkin aku punya anak ya Allah? Aku sudah tua, istri mandul. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Hai Zakaria, demikianlah Allah. Jika dia ingin melakukan sesuatu, maka tidak ada yang bisa memaksanya. Dia akan melakukan apa yang dia inginkan. Nabi Zakaria ingin menenteramkan hatinya. Qala rabbi ij'alni ayah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah, berikan aku tanda ya Allah, supaya lebih menenangkan, supaya lebih tambah yakin. Saya sudah yakin ya Allah, cuman saya pengen keyakinan itu bertambah pada diriku. Maka dikabulkan. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayamin illa ramza. Di antara tandanya, hai Zakaria, aku akan kasih kepada engkau, selama 3 hari engkau tidak akan pernah bisa berbicara, berdialog dengan orang, berdialog dengan manusia 3 hari, kecuali ramza, kecuali rumus saja, isyarat-isyarat saja.
Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Kata Allah, perbanyaklah engkau mengingat Allah, khusus pada waktu subuh, khusus pada waktu asar, hendaknya kau banyak bertasbih. Apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Yang pertama, kebesaran Allah. Nabi Zakaria ngobrol sama tetangga, ngobrol sama teman, ngobrol sama jamaah, kaku lidahnya, nggak bisa ngomong, akhirnya cuma isyarat-isyarat saja. Nggak panggil ke sini, iya dengan mengangguk, nggak bisa ngomong. Cuma kalau ngomong Allah, Allah lancar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Itu gampang lisannya, mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid, tahlil, takbir gampang. Tapi kalau ngobrol sama tetangga nggak bisa. Ini kan tanda besar dari Allah kepada Zakaria, semakin memantapkan keimanannya 3 hari. Karena itu perbanyaklah tasbih, perbanyak mengingat Allah, khusus pada waktu subuh dan juga pada waktu petang. Di sini kita mendapatkan informasi, jika Anda ingin mendekatkan doa yang Anda panjatkan, perbanyak tasbih pada waktu subuh dan pada waktu asar. Upayakan kalau subuh jangan tidur. Ju'ilatil barakah fi ummati fi bukuriha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Telah dijadikan keberkahan pada umatku ini pada waktu paginya. Keberkahan pada umat ini kapan? Pada waktu paginya, ba'da subuh sampai matahari terbit. Upayakan jangan tidur. Sengantuk apapun, selelah apapun, upayakan jangan tidur, kecuali ketika matahari sudah terbit, silahkan tidur. Ketika matahari belum terbit, upayakan beraktivitas, baca Quran, tasbih. Kalau nggak bisa, dah cari sarapan aja, makan di warung, nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, bersih-bersih rumah. Pokoknya jangan tidur. Tapi jangan car free day, nongkrong, lihat perempuan, masya Allah, astagfirullah, seger matanya. Itu bukan rizki, bukan berkah. Tapi mungkin sampai sini ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Tafadhalu, barakallahu fikum.